larangan untuk memberikan kesaksian dusta. Dan kalau melihat kesaksian, nah kita bicara tentang pengadilan. Nah, kemudian ya kita perlu melihat nanti sistem pengadilan yang ya mungkin masih sangat sederhana yang kita temukan di dalam perjanjian lama. Dan nanti kita juga akan melihat contoh ini ya, pengadilan lengkap dengan kesaksian palsu, dengan saksi palsu, dan konsekuensi dari orang yang memberikan kesaksian palsu. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan lebih dulu membuka kitab Keluaran bab 20, lihat ke ayat 16. Nah, di bab 16 ini kita lihat jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Nanti Bapak Ibu kalau melihat ini kasus atau juga hukum mengenai kesaksian dusta ini urusannya kayaknya nggak ada kaitan dengan ini mengambil keuntungan dari orang lain, tapi dalam banyak kasus ini malah menjadi sarana untuk membunuh orang lain. Dan Bapak Ibu kita bisa lihat juga di dalam pengadilan yang dialami oleh Yesus di Perjanjian Baru, dan kita melihat di situ kesaksian dusta. Nah, sekarang begini dulu, Bapak Ibu, kita lihat model pengadilan yang kita temukan ketika orang Israel sedang mengadakan perjalanan di padang gurun. Kita temui sekarang Bapak mertua dari Musa, kalau di Keluaran bab 18, ini disebutnya Pak Yitro, tapi kalau di kitab Keluaran di awal, dia disebutnya Rehuel. Baik, silakan ke Keluaran bab 18. Keluaran 18, mulai dari ayat 13. Bapak Ibu paling lama pernah berpikir serius itu berapa jam? Berpikir terus serius gitu, atau malah berapa hari? Bukan stres, bukan pusing ya, tapi mikir serius tentang perkara yang nggak habis-habis, menyelesaikan tugas dalam sehari itu. Yang pakai mikir serius itu pernah mikir sampai berapa jam? Pernah sampai 12 jam? Mukanya kayak Enggak, apa Pak. kalau udah 12 jam? Buat. Nah, kita lihat apa yang dilihat oleh Yitro ya. Keesokan harinya, Musa duduk mengadili perkara di antara bangsa itu. Bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Jadi bayangkan Musa sendirian mengadili perkara orang-orang Israel, dan kemudian mereka ngantri dari pagi sampai sore. Rupanya belum ada sistem kuota ya. Jadi siapapun yang punya perkara dan hari itu harus diurus, ya mereka ikut ngantri di depan Musa. Dan bayangkan Musa mengadili semua perkara itu sendirian. Musa pasti kelelahan, yang ngantri. Nah, kalau dapat giliran ke 100 gitu kan ngantrinya juga ini lama. Dan ini bisa membuat orang juga kelelahan. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, ia berkata, "Apa yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau sendiri saja duduk mengadili, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Berarti ini mertua Musa, ya seharian ada di situ dan melihat apa yang dilakukan oleh Musa. Lalu Musa berkata kepada mertuanya,
Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, mereka datang kepadaku, dan aku mengadili perkara antara seorang dan yang lain. Aku juga memberitahukan kepada mereka segala ketetapan dan hukum Allah. Bapak Ibu, ini yang dilakukan Musa. Ada 3 hal ya. Yang pertama, orang datang kepada Musa untuk menanyakan petunjuk Allah. Ini orang nggak perlu berperkara, tapi dia ingin tahu apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dirinya sendiri. Dia datang kepada Musa lalu menanyakannya. Nah, Musa dipandang dan diyakini dan memang gitu ya, memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah, sehingga orang datang untuk menanyakan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk saya, untuk keluarga saya, begitu. Kemudian yang kedua ayat 16. Kalau ada perkara di antara satu orang dengan yang lain gitu ya, maka mereka datang kepada Musa untuk mengadili perkara. Ya, Bapak-Ibu agak sulit membayangkan untuk kita ini ya. Orang di padang gurun itu perkaranya tentang apa? Ada masalah apa di antara orang-orang yang nomaden itu, orang-orang Israel yang ada di padang gurun? Ya, nggak ada hubungan dengan perkara kita. Bapak-Ibu pernah salah menduga ini kambing saya atau bukan? Nggak ada masalah, nggak Bapak-Ibu nggak pernah punya masalah dengan itu kan? Enggak, Pak. Enggak pernah punya kambing. Punya kambing. Itulah soal orang di gurun. Ini orang yang saya titipi ternak saya, ini harus bertanggung jawab atau tidak ketika ini kambing saya mati satu. Nah, itu perkara orang yang nomaden, orang yang tinggal di gurun. Nah, kemudian perkara seperti itu harus diselesaikan oleh Musa dan banyak yang datang. Yang ketiga, aku juga memberitahukan kepada mereka ketetapan dan hukum Allah. Musa juga mengajarkan hukum Allah kepada orang-orang yang datang itu. Nah, kemudian lihat ayat 17. Tetapi mertua Musa menjawab, yang kau lakukan itu tidak baik. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau maupun bangsa yang bersamamu, sebab pekerjaan itu terlalu berat bagimu. Engkau takkan sanggup melakukannya seorang diri. Itu tadi yang saya tanya kepada Bapak Ibu, pernah berpikir paling lama berapa jam kan? Berpikir terus. Musa dari pagi sampai sore. Dan dia harus sangat hati-hati tentu saja kalau urusan perkara satu orang dengan sesamanya gitu. Dan lihat yang ngantri tadi. Mertua Musa langsung mengatakan, yang kamu kerjakan itu nggak bagus, nggak baik. Dua-duanya akan kelelahan. Kalau orang yang sedang lelah diminta untuk mengadili perkara. Kalau orang yang sedang kelelahan pikirannya diajak untuk berpikir, tentu hasilnya tidak akan maksimal, tidak akan jernih. Nah, kemudian mertua Musa mengusulkan ayat 19. Sekarang, dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Jadilah perantara bagi bangsa itu di hadapan Allah dan bawalah segala perkara mereka kepada Allah. Haruslah engkau mengajarkan kepada mereka segala ketetapan dan hukum, serta memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ini yang harus diperhatikan oleh Musa. Ya. Jadi tugas Musa, ini bagi tugas. Nah, sederhananya begitu. Musa harus berbagi tugas.
Dia harus mengajak orang lain untuk ambil bagian dalam tugas itu. Jadi kepada Musa, ini tugas mengadili perkara, bukan lagi yang utama. Yang utama adalah Musa harus menjadi pengantara antara Israel dan Allah. Ia harus menjadi wakil Israel kalau sudah harus berhadapan dengan Allah. Kemudian 20, Musa harus memberikan pengajaran kepada orang Israel tentang hukum Allah, bagaimana mereka harus menjalani kehidupan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itu tugas Musa. Nah, yang berikutnya yang harus dilakukan, 21. Namun dari seluruh bangsa ini haruslah kau cari orang yang terampil dan takut akan Allah, orang yang terpercaya dan yang benci kepada suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa ini menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka harus siap mengadili perkara di antara bangsa ini setiap saat. Jadi harus disiapkan gitu ya, orang-orang yang mengambil bagian dalam tugas Musa untuk mengadili perkara. Perhatikan syarat atau kriteria orang yang harus mengambil bagian dalam tugas itu. 21 lagi ya, terampil, takut akan Allah, kemudian benci kepada suap, orangnya dapat dipercaya. Takut akan Allah maksudnya ya dia takut untuk melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Orang yang takut Allah memperhatikan yang dikehendaki oleh Allah dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah itu. Nah, kemudian dikatakan juga orang ini harus terampil. Tunggu dulu, Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya, di antara Bapak Ibu sudah pasti ada banyak yang memiliki ini kecerdasan sekaligus keterampilan. Ada yang mikir tapi nggak buat apa-apa, nah itu saya. Gitu. Tapi ada yang mikir serius, benar, baik, dan kemudian bertindak mengikuti atau mewujudkan pemikiran itu. Nah, Bapak Ibu yang pernah menduduki posisi-posisi tertentu di perusahaan atau di pemerintahan, kan Bapak Ibu bisa naik pangkat cepat kalau dua-duanya jalan, kan ya? Berpikir cepat, cerdas, tapi juga bertindak cekatan gitu. Nah, Musa harus memperhatikan di antara orang Israel orang-orang yang seperti ini, terampil. Nah, kemudian orang yang dapat dipercaya. Maksudnya, orang ini kalau diminta mengadili perkara, dia harus mengatakan benar ya benar, salah ya salah. Dan ini dilengkapi dengan peringatan orang yang dipilih itu harus benci kepada suap. Dalam pengadilan ya sangat riskan, ini bahaya untuk menerima suap. Suap diberikan oleh orang yang punya duit. Dalam pengadilan, kalau orang yang punya duit ini jelas benar, nggak muncul soal, gitu ya. Tapi kalau orang yang punya uang ini berhadapan dengan masalah dalam pengadilan, dia orang yang bersalah, tapi dia tidak mau dinyatakan salah, maka dia bisa membayar hakim supaya hakim itu menyatakan bahwa orang yang bersalah ini tidak bersalah, orang yang sesungguhnya bersalah ini benar. Nah, kemudian kalau orang yang diangkat jadi hakim itu senang menerima suap, maka akan ada korban. Orang-orang yang tidak sanggup memberikan suap tidak akan bisa mendapatkan pengadilan, tidak bisa mendapatkan keadilan,
Dan bisa jadi hanya akan jadi korban pengadilan yang nggak jujur. Nah, orang-orang yang seperti ini nanti harus menjadi pemimpin. Nah, kalau di ayat 21, rupanya orang Israel dibagi-bagi gitu ya, dalam kelompok 1.000 orang. Kemudian dari 1.000 orang itu bagi menjadi 10. Jadi ada kelompok ini 100. 100 dibagi 10 lagi. Jadi ada kelompok kecil-kecil yang isinya 10 orang. Dan setiap kelompok itu tadi, kelompok 10 orang ada pemimpinnya, kelompok 100 orang juga ada pemimpinnya, kelompok 1.000 orang juga ada pemimpinnya. Kalau di Jogja masih ada sisa-sisa kata yang digunakan untuk pemimpin 1.000. Namanya penewi, dari kata sewu, 1.000. Jadi model pembagian kelompok dengan kepemimpinan seperti itu yang kita lihat di Keluaran. Semua orang Israel dibagi dalam 1.000, dalam kelompok-kelompok, setiap kelompok 1.000. Kelompok yang 1.000 dibagi lagi jadi 10 kelompok, masing-masing 100. Nah, 100 orang ini bagi lagi jadi 10 kelompok, masing-masing 10, dan di tiap kelompok, dari kelompok 1.000 sampai kelompok ini 10, kok 10? Ya, itu yang 50 saya lewati ya. Ada pemimpinnya, 100 bagi 2 gitu. Jadi 50. Nah, kemudian ayat 22. Perkara yang terjadi antara satu orang dengan orang lain. Nah, sebisa mungkin diselesaikan di kelompok 10. Kelompok 10 nggak bisa naik ke kelompok 50. 50 nggak bisa ke kelompok 100. Nggak bisa lagi ke kelompok 1.000. Nah, 20. Mereka harus siap mengadili perkara di antara bangsa itu setiap saat. Segala perkara yang besar harus mereka bawa kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil, mereka adili sendiri. Jadi hanya perkara besar saja yang dibawa kepada Musa. Dan ingat, tugas Musa yang utama adalah perantara Israel di hadapan Allah, dan kemudian mengajarkan ketetapan dan hukum Allah. 23. Jika engkau berbuat demikian seperti yang diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan sanggup bertahan, bahkan semua orang akan pulang dengan puas. Maksudnya perkara mereka jelas, mereka mendapatkan keadilan. Kalau polanya seperti Musa tadi, resikonya jelas ya. Mengadili perkara sehari berapa? 1.000 perkara atau 100 perkara. Itu saja pasti sudah bikin pusing. Dan kalau orang diajak berpikir sementara dia sedang kelelahan pikiran, maka dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Nah, 24. Musa mendengarkan perkataan mertuanya dan melakukan segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang terampil dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Setiap saat mereka mengadili perkara di antara bangsa itu. Perkara-perkara yang sukar mereka bawa kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil mereka adili sendiri. Nah, ini model pengadilan yang ada di Gurun ya. Sekarang kita beralih ke kitab Ulangan. Ulangan. Bab 16. Ulangan. Mulai dari ayat 18. Ulangan 16 ya, Pak? Ulangan 16 mulai dari ayat 18. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah
Kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepada musuh-musuhmu. Mereka harus menghakimi. Sudah ketemu? Hakim-hakim dan pengawas-pengawas haruslah kau angkat di semua kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Dia pilek masih dibawa ke sana. Mereka harus mengadili bangsa itu dengan keputusan yang benar. Janganlah memutarbalikkan keadilan dan janganlah memandang bulu. Jangan pula menerima suap, sebab suap membutakan mata orang bijaksana dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Keadilan dan hanyalah keadilan yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, gini Bapak Ibu, kitab Ulangan itu kan isinya pesan Musa kepada orang Israel yang akan masuk ke Kanaan. Ya, jadi menjelang orang Israel masuk ke Kanaan, Musa memberikan kepada mereka pesan-pesan dulu. Dari sekian banyak pesan yang ada di kitab Ulangan, di sini di bab 16 kitab Ulangan kita menemukan satu pesan. Di setiap kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu, haruslah kau angkat hakim dan pengawas. Nah, nanti ketika orang Israel masuk ke Kanaan, itu kan setiap suku mendapatkan bagian tanah. Kemudian dalam penggunaan tanah, itu kan orang-orang Israel membuat kota atau menempati kota yang sudah ada. Kotanya ada di gunung-gunung. Dataran rendah akan digunakan untuk pertanian. Jadi nanti akan ketemu satu suku punya banyak kota, tapi juga punya wilayah untuk pertanian. Nah, kemudian di setiap kota itu dikatakan harus diangkat hakim dan pengawas. Hakim dan pengawas. Nah, kemudian lihat kalimat berikutnya. Mereka harus mereka harus mengadili bangsa itu dengan keputusan yang benar. Jadi jelas tugasnya juga mengadili perkara. Mengadili perkara. Kalau ada persoalan di antara satu orang dengan orang lain dalam suku yang sama, dalam kota yang sama, maka ini hakim dan pengawas harus bertindak. Mereka harus membuka perkara, mengadili perkara, supaya perkara menjadi jelas dan nyata, tampak jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Itu yang disebut adil dalam hal ini ya. Yang benar dibilang benar, yang salah ya dibilang salah. Keadilan, hanya keadilanlah yang harus kau kejar. Nah, kemudian orang-orang yang menjadi hakim tadi, ya, itu diingatkan supaya mereka mengadili bangsa itu dengan keputusan yang benar tadi. Yang salah dibilang salah, yang benar dibilang benar. Kemudian mereka harus memiliki sikap seperti ini. Jangan memutar keadilan, jangan memandang bulu, jangan pula menerima suap. Adil benar-benar harus diingat. Benar-benar harus diperiksa sungguh-sungguh kasusnya seperti apa. Lalu yang nyata benar di dalam kasus itu siapa, yang salah ini siapa. Nah, kalau orang Israel itu sudah ada di tanah Kanaan, kasus-kasus
hukumnya akan berbeda. Bertambah tepatnya ya. Pencurian kambing, kesalahan menilai kambing, nah masih ada. Tapi tambah, orang Israel di Kanaan punya tanah, dan kejahatan sudah ada di zaman itu, menggeser, memindah batas tanah supaya tanahku lebih lebar dan tanah sesamaku menjadi lebih sempit. Itu contoh kasus ya. Jadi kalau sudah menetap, mereka punya tanah, mereka menggarap tanah pertanian, dan mereka juga bisa melakukan kejahatan ini, memindah, menggeser batas tanah. Hanya contoh kasus saja. Nah, kemudian peringatan yang diulang lagi, jangan sampai ini menerima suap. Tunggu dulu. Membayangkan orang yang dapat suap itu gimana? Memperoleh uang dengan suap untuk seorang hakim. Kalau seorang hakim itu harus memutuskan perkara, dia melihat dengan jelas. Dengan macam-macam pemeriksaan dan penjelasan, dia bisa melihat yang ini benar dan yang lain itu salah. Jadi begitu dia terima suap, dia harus berpikir dengan cara yang terbalik itu kan. Dia harus melihat atau mengungkapkan bagaimana orang yang sebenarnya salah itu enggak salah. Orang yang memang jelas salah dibilang enggak salah. Sedangkan orang yang benar dibilang dia bersalah. Apa yang menentukan? Ya, saya terima atau hakim itu terima uang dari orang yang berperkara, enggak mau disalahkan dan punya duit. Tunggu dulu, Bapak Ibu tolong membayangkan saja ya, kalau udah pernah sih boleh cerita, menerima uang hasil suap dengan menerima gaji bulanan, itu rasanya sama atau beda? Saya bilang rasa ya, bukan uang. Beda, Pak. Beda kan? Bedanya apa? Kalau terima suap itu rasanya deg-degan, Pak. Ketahuan. Deg-degan kalau ketahuan. Tapi kemudian begini, pernah nggak ini koruptor itu suka menabung nggak sih? Maksud saya, ada nggak orang yang korupsi itu untuk ditabung? Orang yang menerima suap itu, suapnya ditabung untuk jaminan hari tua. Kemungkinannya Berpikirnya enggak, begitu, Pak. Hah? Takut ketahuan kalau diselidikin itu Oh. aliran dananya. Jadi cara membelanjakan uang gaji dengan uang suap kira-kira akan sama atau beda jadinya? Beda. Akan berbeda. Lebih boros, Pak, kalau uang suap. Orang ini hanya menggunakan kuasa yang dimiliki, kemudian memutar sedikit saja otaknya, supaya dengan kuasa dan omongan yang dia katakan, itu dia bisa mendapatkan uang dengan menyatakan orang salah itu benar, orang benar itu salah. Ini tentang suap. Nah, kemudian sekarang, tapi ada enggak yang bohong? Yang dilarang di dalam 10 firman tadi adalah bersaksi dusta. Saksi dusta. Yang disebut saksi ini dusta. Enggak ada hakim dusta. Yang ada hakimnya senang suap. Sekarang pindah ke kitab Ulangan bab 19. Ulangan 19. Dari ayat, contoh tadi ya, contoh tadi yang saya sebut, kasus kalau orang Israel sudah pindah dan menetap di Kanaan, itu lihat 19 ayat 9 ayat 14. Jangan menggeser batas tanah sesamamu yang ditetapkan oleh para pendahulumu. Nah, sudah ada kejahatan itu, memindah, menggeser batas tanah. Nah, sekarang tentang saksi palsu, silahkan ke ayat 15.
satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Hanya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara dianggap sah. Maksudnya, Bapak Ibu, ini kita belum ketemu dengan pengakuan, bukti, saksi, gitu ya. Dalam pengadilan itu yang diperlukan hanya 2 orang saksi. Bukti sidik jari, tes DNA enggak ada. Tapi dalam pengadilan, Bapak Ibu silahkan membayangkan begini. Ada 1 orang yang didakwa, gitu ya. Nah, pendakwa itu memberikan kesaksian. Nah, di situ kemudian juga ada hakim, bisa 1, bisa lebih. Hakim memeriksa saksi-saksi dan berdasarkan keterangan para saksi 2 atau lebih, maka orang bisa diputuskan perkara. Seorang hakim bisa mengadili dan memutuskan satu perkara kalau mendapatkan keterangan dari 2 atau 3 orang saksi. Nah, begitu sistem pengadilan. Nah, kemudian kalau saksinya cuma 1, ya nggak bisa. Nggak bisa keterangan dari 1 orang. Nanti seperti orang ngadu atau orang fitnah, berbahaya kalau begitu. Jadi mungkin lebih dari itu ya alasannya. 2 orang yang melihat peristiwa yang sama itu lebih dipercaya kalau dibandingkan dengan hanya 1 orang yang melihat. 16. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang berperkara itu harus berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam dan di hadapan hakim yang ada pada waktu itu. Hakim-hakim itu harus memeriksanya dengan teliti. Apabila ternyata saksi itu seorang saksi dusta yang telah memberi tuduhan palsu terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau lenyapkan yang jahat dari tengah-tengah Israel. Nah, kemudian sekarang begini maksudnya. Ini kalau saksi jahat ya, 2 orang itu merancang atau bahkan mungkin disuruh untuk memberikan kesaksian terhadap seseorang. Gitu ya. Tapi kalau kemudian kita lihat tuduhannya apa? Tuduhannya hukuman mati. Maka nanti kalau saksi-saksi ini diperiksa dan mereka terbukti palsu, terbukti mereka memberikan kesaksian dusta, maka saksi dusta ini harus terima hukuman yang dirancang untuk korbannya tadi. Nah, sekarang untuk contoh ya, Bapak Ibu tolong membuka kitab Imamat bab 24. Yang itu jelas begini. Imamat 24. Ayat 10 dan seterusnya. Ayat 10, sudah siap? Pada suatu hari seorang laki-laki yang ibunya orang Israel sedangkan ayahnya orang Mesir datang ke tengah-tengah perkemahan orang Israel, dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak dari perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu ia dibawa kepada Musa. Nama ibunya Selomit binti Dibri dari suku Dan.
ia dimasukkan ke dalam tahanan untuk menantikan putusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar harus meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Lalu seluruh jemaah itu harus melempari dia dengan batu. Terus 15. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel demikian, setiap orang yang mengutuk Allahnya, haruslah ia menanggung dosanya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati, dilempari dengan batu oleh seluruh jemaah, baik pendatang maupun warga asli. Bila menghujat nama Tuhan, ia harus dihukum mati. Nah, kemudian begini, ini menghujat Allah, gitu ya. Hukumannya adalah hukuman mati. Nah, kalau saya tidak senang dengan seseorang dan saya pengen orang itu mati, ini kita ngomong perjanjian lama ya, maka kemudian saya bisa membayar 2 orang. Bayar 2 orang. Lalu beri briefing, detail ya briefingnya. Sehingga nanti kalau di depan sidang, 2 orang ini ditanya apapun mengenai perkara yang dia fitnahkan, tuduhan palsu yang disampaikan, jawabannya sama. Nah kemudian ya 2 orang ini kemudian menyampaikan tuduhan kepada orang yang saya benci, yang saya mau bunuh. Dan orang ini kemudian karena dilaporkan oleh saksi-saksi palsu, maka dibawa menghadap pengadilan. Nah, nanti hakim akan memeriksa saksi-saksi ini. Nah, saksi palsu bisa memberikan kesaksian yang sama satu dengan yang lain. Kalau kesaksian satu dengan yang lain itu dipandang sama, maka vonis bisa dijatuhkan. Dan ngeri kan, saya bayar orang untuk mengatakan orang ini sudah menghina Allah. Nah, kemudian hanya dengan modal satu kalimat awal itu ya, saya bisa memasukkan, saya bisa membunuh orang di waktu itu. Nah, begitu sistem pengadilannya ya. Tetapi kalau sampai kemudian saksi dusta, saksi palsu, saksi bayaran ini kemudian diperiksa oleh hakim, lalu terbukti orang ini memberikan kesaksian palsu, maka hukuman matinya, hukuman yang dia rencanakan untuk musuh saya, untuk orang yang saya benci tadi, jatuh ke tangan ini saksi dusta. Saksi dusta itu yang harus dijatuhi hukuman mati. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu, dengan memperhatikan sistem pengadilan yang seperti ini, saksi palsu bisa menjadi orang yang sangat berbahaya. Orang yang memberikan kesaksian palsu itu bisa membunuh sesamanya, dan pembunuhannya akan dianggap legal karena dilakukan di pengadilan. Pengadilan memang tidak disebut membunuh, tetapi menjatuhkan hukuman mati. Jadi saksi dusta itu bisa dikatakan sekali lagi menakutkan, mengerikan, sangat berbahaya. Orang bisa gitu ya membunuh sesamanya secara resmi, nggak akan ada yang komplain karena memang dinyatakan di dalam pengadilan. Nah, kemudian sekarang kita Ibu tolong kita pindah ke kitab Mazmur dulu. Silakan kitab Mazmur. Kita bab 20, Mazmur 27.
Maaf Pak, Mazmur berapa Pak? 27. 27. Terima kasih Pak. Ya. Ayat 12. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Ini pemazmur minta tolong kepada Tuhan. Jangan menyerahkan aku kepada orang-orang jahat yang bisa merancang kesaksian palsu. Kenapa? Kematian orang akibat saksi palsu itu nggak bisa diusut gitu ya. Karena pembunuhannya kan dianggap pembunuhan yang benar. Nah, kuncinya sekali lagi ada di saksi ya. Kalau saksinya palsu, ini masalah. Dan untuk bisa menilai saksi ini palsu apa enggak, ya hakim yang harus pintar menilai. Pindah ke Mazmur 58. Mazmur 58. Orang bisa marah ketika melihat saksi-saksi palsu melancarkan pembunuhan kepada orang nggak bersalah. Mazmur 58. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir, orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta telah sesat. Ini ngomong pengadilan ya, karena di ayat 2, keputusan yang adil, kemudian menghakimi. Lalu di ayat 4, kalau menemukan pendusta di dalam pengadilan, ya itulah saksi dusta. Ya. Kemudian, lihat kesan pemazmur terhadap hakim yang jahat, juga terhadap saksi palsu. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya. Sehingga tidak mendengar suara tukang-tukang serapat atau suara pembaca mantra yang pandai. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya. Gambarnya jelek sekali ya. Bapak pernah ketemu nggak ular tuli? Nggak pernah ngomong begitu. Ular tedung itu ular berbisa. Ya. Nah, para hakim saksi yang jahat tadi digambarkan seperti ular tedung. Mulut mereka, ucapan mereka mematikan. Benar-benar mematikan secara fisik ya. Karena kesaksian palsu, kesaksian dusta bisa membuat orang dijatuhi hukuman mati. Dan kalau melihat mereka, orang bisa marah, jengkel karena apa? Orang-orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman, termasuk hukuman mati. Nah, doa untuk para hakim yang jahat dan para saksi dusta. Lihat ayat 7. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi keliki singa-singa muda ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir.
seperti bayi yang gugur yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periuk merasakan api semak duri, entah hijau entah kering, biarlah mereka dilanda. Orang benar akan bersuka cita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik, dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Itu permohonannya mengerikan kan ya, serem. Ya tinggal memperhatikan saja. Kalau orang sampai berdoa minta supaya Tuhan menghancurkan gigi mereka di mulut mereka, mereka jengkelnya level berapa? Dan mengapa mereka marah? Mengapa pemazmur ini marah? Saksi dusta, hakim yang jahat, itu benar-benar melakukan kejahatan, membunuh orang yang tidak bersalah, menyatakan orang yang tidak bersalah itu bersalah, dan kemudian menjatuhkan hukuman termasuk hukuman mati kepada orang itu. Nah itu kalau kita tahu, kita melihat yang seperti ini, Bapak Ibu, ya kita mungkin itu bukan saudara kita, mungkin kita nggak kenal, tapi rasa keadilan kita bisa terganggu. Jadi nggak nyaman melihat situasi yang seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Ini ya model apa ya seluk-beluk pengadilan lah yang ada di dalam kitab Taurat, dan kemudian ya saksi palsu itu tempatnya ada di situ. Dan kita juga sudah lihat ini betapa berbahayanya saksi palsu. Ya, silahkan Bu Ani. Ya, baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai pembahasan tadi, silakan Bapak. Silakan, boleh di-unmute dulu. Silakan Bapak Ibu. Ternyata gampang kan mengertinya. Jadi kita melihat dulu pengadilan seperti apa gitu ya. Waktu di padang gurun begini, ketika orang sudah menetap di Kanaan begini gitu. Nanti di zaman para raja ada yang berbeda. Di zaman para raja, nah, rajalah yang memegang kuasa tertinggi dalam pengadilan. Di kota-kota tetap ada hakim-hakimnya ya, tetapi kemudian raja memegang pengadilan yang tertinggi, kuasa pengadilan tertinggi. Contoh yang Bapak Ibu bisa ingat kalau mendengar nama Salomo mengadili perkara dua orang perempuan. Dua orang perempuan yang berebut satu bayi. Sebagai hakim, Salomo menunjukkan kebijaksanaan. Bapak Ibu ingat cerita itu kan ya? Iya. Kalau Bapak Ibu ingat cerita itu, Bapak Ibu bahkan bisa membaca isi pikiran Salomo. Dua orang perempuan, masing-masing punya anak. Tapi anak dari seorang perempuan itu mati. Nah, perempuan yang kehilangan anak ini kan iri, marah kepada temannya yang anaknya masih hidup. Lalu dia merebut, lalu ada perebutan bayi. Perkara ini kemudian sampai kepada Salomo. Mereka berdua diperiksa di depan Salomo, ya. Yang kemudian Salomo mengatakan, yang satu mengatakan aku ibunya, yang kedua juga mengatakan aku ibunya. Udah, belah dua saja. Ambilkan aku pedang, bagi dua, gitu ya. Apa yang dipikirkan Salomo? Cinta kasih. Ayo, apalagi itu cinta kasih di sini. Bagi dua, bayi bagi dua kok. Cinta kasih. Oh, ibunya ini tidak Ngeri. mungkin anaknya. Seorang ibu tidak akan mau anaknya dibunuh
Nah iya makanya cinta kasih. Nah, kalau kata-kata yang digunakan itu cinta kasih, tutup Alkitab, selesai. Cinta kasih. Cinta kasih semua. Ya iya, orang ibu tidak akan membiarkan anaknya dibunuh di mukanya sendiri lagi, gitu ya. Itu yang ada di pikiran Salomo, itu kebijaksanaan, itu ilmu yang ada di pikiran Salomo. Dan kemudian nyata, benar yang dikatakan Salomo. Satu di antara dua orang itu mengatakan, udah biar diambil sama dia, biar diurus sama dia. Salomo langsung tahu, nah ini ibunya pasti. Karena yang satu lagi justru mengatakan, ya udah bagi dua saja dalam hati, supaya nggak jadi punyamu, nggak apa-apa, nggak jadi punyaku, tapi juga supaya nggak jadi punyamu. Itu contoh bagaimana seorang hakim yang adalah raja itu mengadili perkara. Kalau Bapak Ibu mau membaca kisah Daud, terutama di episode pemberontakan Absalom, itu banyak orang yang tidak mendapatkan pengadilan yang adil dari raja. Begitu mereka keluar dari istana, Absalom mendatangi sambil kampanye, besok kalau aku jadi raja, aku nggak akan berlaku kayak bapakku itu. Itu contoh kalau mau lihat lebih lanjut tentang hakim. Nggak ada pertanyaan. Karena ini melihat masa lalu ya, bukan melihat sistem pengadilan sekarang. Dan Pak Seto, Bu Ana boleh? Iya, Saya ngomong. silakan Pak Iya. Kabas, silakan. Bukan pertanyaan, tapi baru mengetahui bahwa zaman dulu 2000 bahkan mungkin tambah 2000 tahun yang lalu itu ya mungkin itu sudah ada suap. Jadi suap menyuap itu perkara sudah ada zaman dulu. Mengagetkan buat saya. Ya, itu aja sih. Kalau menyuap Tuhan sudah ada belum? Bapak Ibu buka kitab Yesus bin Sirah, buka kitab Sirah. Siap. Sila. Bab 35. Apa Pak? Sirah Sirah 35. 35. Oh, ayatnya langsung ayat 11. Siap 17. Ayat 14 kalau yang di terjemahan di TB2 ayat 14. Kalau yang lama ayat 11. Jadi, ia berkata kepada mereka, Bukan. bukan, 17. Jangan mencoba menyuap menyuap Tuhan, sebab ia tidak akan menerimanya. Kitab apa itu? Kitab Sirah bab 35. Sirah ayat 11 bab 11. 14. Bab 35 ayat 11. 35 ayat 11. 35:11 ya. 35:11 yang lama. Ya. Yang baru 14. Yang baru 14. Kalau yang lama 11. 14, jangan mencoba menyuap Tuhan, sebab ia tidak akan menerimanya. Itu yang baru Pak Seto. Iya. 35. Jangan percaya pada korban kelaliman, sebab Tuhan adalah hakim yang tidak memandang muka.
Ia tidak memihak dalam perkara melawan orang miskin, dan doa orang yang diperlakukan tidak adil didengarkannya. Ia tidak mengabaikan permohonan anak-anak yatim dan keluh kesah yang dicurahkan oleh para janda. Tidakkah air mata janda tumpah atas pipinya dan ceritanya tertuju pada orang yang menyebabkan. Nah, nanti akan ketemu doa orang miskin menembusi awan dan tidak akan berhenti sebelum mencapai tujuannya. Ia tidak akan beristirahat sebelum yang maha tinggi memandangnya. Dalam hal ini Bapak Ibu, Sirah itu kan sebenarnya guru hikmat. Tapi dalam hal ini dia bertindak seperti seperti nabi gitu, yang mengecam korban persembahan yang digunakan hanya untuk, dalam tanda kutip, memberi makan Tuhan supaya Tuhan mengabaikan dosa-dosa mereka, sementara mereka berusaha terus berdosa. Gambarannya gini, ada korban penghapus dosa kan ya, dan yang dipersembahkan itu adalah ternak, kambing, domba, sapi. Nah, ada orang yang hari ini berhasil merampok, mencuri 10 ekor sapi. Berdosa kan ya? Habis itu dia bawa 1 ekor sapi kepada imam di Bait Allah supaya imam mempersembahkan kurban penghapus dosa. Untung berapa dia? 9. Dosanya diyakini sudah dihapus, dia masih untung sapi curian 9. Ini menyuap Tuhan itu kayak gini. Dan ini sudah ada, ya. Ya, begitu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Seto. Ya. Pak Seto tanya, Pak, itu tujuan menyuap itu kan untuk mempengaruhi keputusan ya Pak? Iya. Kalau misalkan kita nggak ada komitmen, tapi cuma membagi keuntungan, itu termasuk menyuap nggak Pak? Nah, itu yang saya tidak mau ngomong karena kita bicara perjanjian lama kan ya. Bagi keuntungan, ungkapan kegembiraan, ya, semacam hadiah gitu Pak. Kasih. Itu teman-temannya ada di situ. Belum lagi kalau Bapak Ibu ikut proyek, saya tidak menyuap, enggak dapat proyek, saya menyuap, risikonya penjara. Ya, tapi saya nggak mau bicara yang bagian-bagian itu. Ya, karena ini bukan soal suapnya. Ya, ada lagi. Nggak ada. Baik, sekarang tolong buka kitab Daniel bab 13. Daniel 13. Daniel bab 13. Sampai 12. Bingung itu nyarinya, tambahan Daniel. Sampai mengenai 12. Susana. Tambahan Daniel. Kita langsung bisa lihat di sini nanti pengadilan yang palsu dan pengadilan yang asli, itu yang benar. Sudah ketemu? Ada Daniel 13. Enggak ada, Pak. Ditambahan Daniel.
Tambahan Tambahan Susana. tambahan Daniel 1 ya, Pak. Ya, di Detro. 13. Tidak, Daniel 13. 13 ada. Iya, tambahan, Pak. Kalau enggak tambahan enggak ada. Nyebutnya tetap saja Ibu Daniel 13. Nanti kalau ketemu dengan bel dan naga, itu Daniel 14. Nyebutnya gimana? Coba nyebutnya gimana? Tambahan Daniel bab 14. Kacau lagi malahan aneh nyebutnya nanti. Begitu mendengar kata tambahan, konotasinya bisa berbeda-beda. Saya tidak mau memberi tekanan pada kata tambahan. Karena seringkali orang Katolik dituduh nambah jumlah Alkitab hanya karena kata-kata itu kan. Nyebutnya memang Daniel 13. Mau sebut bagaimana? Ini cerita tentang dua orang tua. Nah, sekarang begini. Udah siap? Ya. Ada seorang laki-laki yang tinggal di Babel, namanya Yoyakim. Ia memperistri seorang perempuan bernama Susana anak Hilkia. Perempuan itu sangat cantik dan takut akan Tuhan. Orang tuanya adalah orang benar dan dididik dan mendidik anak perempuan mereka sesuai dengan hukum Musa. Yoyakim sangat kaya dan memiliki sebuah taman yang indah di samping rumahnya. Orang-orang Yahudi sering mendatanginya karena ia paling terhormat di antara mereka semua. Jadi ini latar belakangnya dari pembuangan Babel ya. Dan orang yang dibuang di Babel waktu itu rupanya ada yang sangat sukses. Dan kita ketemu dengan Yoyakim ini, tanah yang luas, bisa bangun rumah yang bagus dengan taman. Tamannya pun dikelilingi tembok. Nah, orang-orang Yahudi yang di pembuangan sering berkumpul di rumah Yoyakim ini. Nah, kemudian ayat 5. Pada tahun itu, dua orang tua-tua dari antara rakyat ditunjuk menjadi hakim. Kemudian ayat 6. Mereka sering berada di rumah Yoyakim. Di sanalah semua orang yang berperkara datang kepada mereka. Jadi dua orang hakim ini, dua orang tua-tua yang diangkat jadi hakim ini ke rumah Yoyakim. Jangan potong-potong di situ, nanti jatuh banyak kotor. Dan kemudian ya orang-orang yang memiliki perkara datang ke rumah Yoyakim supaya perkara mereka ya ditangani, diputuskan oleh dua orang hakim ini. Nah, ayat 7. Tengah hari setelah rakyat pergi, Susana biasanya masuk ke taman suaminya untuk berjalan-jalan. Setiap hari kedua tua-tua itu melihat Susana masuk dan berjalan-jalan di situ. Lalu timbullah hasrat mereka kepadanya. Pikiran mereka menjadi bengkok, maka mereka memalingkan mata sehingga tidak lagi memandang surga atau memikirkan keputusan-keputusan yang benar. Keduanya tergila-gila pada Susana, tetapi tidak saling memberitahukan masalah mereka, sebab mereka malu mengakui nafsu mereka ingin tidur dengannya. Ini bukan soal suap ini ya. Tapi Bapak Ibu silahkan membayangkan. Dua orang hakim ini mengadili perkara di rumah Yoyakim. Orang datang untuk mengadili perkara untuk ya supaya masalah mereka diputuskan gitu. Lalu dua orang ini tahu bahwa
tuan rumah Yoyakim punya istri cantik. Kayak siapa, Bu? Nggak ada yang cukup berani untuk mengatakan kayak saya gitu ya. Nah, kemudian lihat dua orang hakim ini melihat Susana. Kalau siang hari setelah mengadili perkara, mereka lihat Susana jalan-jalan di kamar, ya. Mereka tahu Susana jalan-jalan, lalu lihat ayat 8. Setiap hari kedua tua-tua itu melihat Susana masuk ke dan berjalan-jalan, lalu timbullah hasrat mereka kepadanya. Begini, Bapak Ibu, waktu kecil pernah ngalami enggak? Sedang dapat tugas dari orang tua, tapi kemudian teman datang ngajak main gitu. Itu pekerjaan jadi agak kacau karena saya nggak konsentrasi. Disuruh nyapu, teman datang ngajak main. Nyapunya jadi cepet-cepet, jadi nggak bersih. Disuruh ngambil air di sumur, tahu-tahu dipanggil teman diajak main sepak bola gitu. Ya, jadi main ngambil airnya jadi cepat-cepat, air berjajaran kemana-mana jadinya. Orang ini ngadili perkara, tapi dia sudah ingat nanti habis ini aku mau melihat Susana. Pengadilannya gimana jadinya? Mereka nggak bingung, yang penting cepat selesai, yang penting cepat selesai pengadilannya. Yang penting semua perkara diselesaikan cepat selesai. Tujuannya apa? Setelah selesai aku bisa melihat Susana dan aku bisa itu menuruti kesenangan keinginan mereka untuk melihat Susana. Dan di ayat 11 dikatakan dengan jelas ya, mereka itu dua-duanya pengen tidur dengan Susana, tapi dua-duanya nggak saling ngomong gitu. Dua-duanya naksir, dua-duanya bernafsu, tapi nggak saling ngomong. Nah, kemudian bukan hanya sekedar melihat rupanya ya, ayat 12. Setiap hari mereka asik mengintip untuk memandanginya. Ngintip siapa? Ngintip Susana. Jalan-jalan di taman tadi. Kalau waktu pengadilan sudah selesai, orang-orang sudah pada pulang, Susana kan jalan-jalan. Dua orang tua tadi yang tahu kebiasaan ini. Jadi pengadilan cepat diselesaikan supaya bisa segera ngintip Susana. Kemudian ayat 13. Sekali peristiwa berkatalah yang satu kepada yang lain, marilah kita pulang sebab sudah waktunya makan siang. Mereka pun keluar lalu berpisah, tetapi kemudian berbalik dan bertemu di situ lagi. Tahu maksudnya? Dua-duanya pura-pura mau pulang. Kiranya sama. Mau pulang, balik lu ketemu juga. Nah, setelah menanyakan alasan masing-masing, mereka mengakui nafsu mereka. Dua-duanya ngaku kalau pengen tidur dengan Susana. Lalu mereka bersama-sama menentukan suatu saat untuk bisa mendapati Susana seorang diri. Bapak Ibu, yang menarik perhatian saya ini dua orang tua-tua ini sama sekali nggak menghormati tuan rumah. Ini kan istri Pak Yoyakim yang menyediakan rumahnya untuk seluruh bangsa yang ada di pembuangan, untuk para hakim supaya bisa mengadili perkara. Nah kok bisa-bisanya pemimpin mereka, hakim mereka malah pengen tidur dengan istri Pak Yoyakim? Dan keterlaluan dua orang ini. Gitu ya. Nah kemudian kita lanjut, ini yang menjadi pokok persoalan ya. Suatu ketika, sementara mereka sedang menantikan hari yang tepat, Susana masuk ke taman itu seperti hari-hari sebelumnya. Ia hanya ditemani oleh dua orang pelayan perempuan
Karena cuaca panas, ia ingin mandi di taman itu. Tidak ada orang di sana selain kedua tua-tua yang bersembunyi dan mengintip Susana. Kata Susana kepada pelayan-pelayannya, ambilkan aku minyak dan wewangian, lalu tutuplah pintu-pintu taman supaya aku mandi. Mereka pun melakukan seperti yang dikatakannya. Mereka menutup pintu-pintu taman, lalu keluar lewat pintu samping untuk mengambil apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka tidak melihat tua-tua itu sebab keduanya sedang bersembunyi. Susana ada bertiga. Susana ditemani dua orang pelayan. Mau mandi. Lalu pelayannya disuruh ngambil ya perlengkapan mandinya ya. Dan mengambil perlengkapan mandi. Tutup pintu. Jadi taman yang dikelilingi tembok, pintu-pintunya ditutup. Nah, kelihatannya Susana sendirian. Dua orang pelayan pergi untuk mengambil perlengkapan tadi ya. Tapi ternyata ada yang dari tadi ngintip Susana. Nah, ini yang kita nggak tahu dan saya nggak mau tahu juga sih sebenarnya. Itu Susana itu mandinya di bathtub atau di kolam atau di pancuran, nggak jelas. Pokoknya mandi. Dan kalau posisinya orang perempuan sedang mandi, nah lihat yang ngintip ini. Lihat ayat 19. Segera setelah para pelayan itu keluar, kedua tua-tua itu bangkit dan lari mendekati Susana. Nah, mereka berkata, lihat, pintu-pintu taman ini tertutup dan tidak ada seorang pun melihat kita. Kami sangat mengingini engkau. Turutilah kami dan tidurlah bersama kami. Itu yang mereka minta kan ya. Nah, tidurlah bersama kami. Tentu ini eufemisme ya, penghalusan ya. Penghalusan. Kalau mereka cuma tidur aja kan nggak terjadi apa-apa kan ya. Tidur doang kok. Yang masalah itu kan justru karena mereka nggak tidur sebenarnya kan. Nah, kemudian ya sekali lagi itu eufemisme penghalusan. Nah, kemudian mereka mengungkapkan niat mereka itu. Dan kemudian mereka mengatakan, turutilah kami, tidurlah bersama kami. 21. Kalau tidak, ancam kan? Kami akan bersaksi melawanmu. Hakim akan naik saksi. Hakim akan menjadi saksi. Bahwa seorang pemuda ada bersamamu. Itulah sebabnya engkau menyuruh para pelayanmu pergi. Susana dihadapkan kepada ini dua pilihan gitu ya. Antara menerima permintaan mereka, tapi tidur dengan dua orang tadi. Tapi Bapak Ibu lihat ke ayat 3. Susana itu dari kecil sudah dididik menurut hukum Musa. Dia orang yang takut akan Tuhan. Jadi untuk menuruti keinginan dua orang tadi, itu bisa dikatakan mustahil untuk Susana. Susana punya suami, dan kemudian jelas dalam hukum Tuhan. Tindakan mengikuti permintaan orang tadi, jelas Susana melakukan kesalahan berat, kesalahan yang jelas berurusan dengan Tuhan. Tapi kalau tidak menuruti keinginan mereka, resikonya adalah ini mati, dihukum. Nah, kemudian sekarang 22. Susana pun mengeluh, katanya, aku benar-benar terimpit. Jikalau hal itu kulakukan, kematian menantikan aku. Jika tidak kulakukan, aku tidak akan lolos dari tanganmu. 23. Aku memilih untuk tidak berbuat demikian. Biarlah aku jatuh ke tanganmu daripada berbuat dosa di hadapan Tuhan. Itu pilihan Susana.
tidak akan menuruti permintaan dua orang tua itu, kalaupun ada resiko dihukum, tidak apa-apa. Yang penting aku tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Lalu Susana berteriak keras-keras. Tetapi kedua tua-tua itu juga berteriak melawan Susana. Lebih kencang dua orang. Salah seorang dari mereka lari membuka pintu taman. Mendengar teriakan dari dalam taman, orang-orang yang ada di dalam rumah segera masuk lewat pintu samping untuk melihat apa yang terjadi dengan Susana. Setelah kedua tua-tua itu menyampaikan cerita mereka, para pelayan merasa sangat malu. Sebab hal seperti itu tidak pernah dikatakan tentang Susana. Nah, si dua orang tua-tua tadi langsung menceritakan kepada orang-orang yang ada di rumah Susana, dan kemudian ya mereka merencanakan pengadilan untuk Susana. Ini lebih jelek lagi kan ya? Sudah pengen tidur dengan istri tuan rumah yang menyediakan tempat, perempuan itu menolak, nah sekarang malah merancang pengadilan palsu. 28. Keesokan harinya ketika rakyat berkumpul lagi di rumah Yoyakim suaminya, kedua tua-tua itu datang dengan penuh niat jahat untuk menghukum mati Susana. Di depan rakyat mereka berkata, bawalah kemari Susana anak Hilkia istri Yoyakim. Mereka pun membawanya. Susana datang bersama orang tua, anak-anak, dan semua kerabat. Susana sangat lembut dan cantik rupanya. Karena ia berkerudung, kedua orang durjana itu memerintahkan agar kerudungnya dibuka, supaya mereka dapat menikmati kecantikannya. Semua orang yang menyertainya dan yang melihatnya menangis. Ini suasana pengadilan yang digelar keesokan harinya. Ini keterlaluan benar dua orang itu ya. Susana pakai kerudung, ya penutup muka maksudnya itu. Minta buka, tujuannya untuk apa? Supaya dia bisa melihat wajah Susana. Tunggu dulu, ibu-ibu pernah nggak dilihatin orang yang apa ya, yang matanya jelek, jahat? Kalau pakai bahasa yang ada di sini, matanya penuh nafsu. Gitu. Matanya jelalatan ya, Kak. Kalau jelalatan itu malah kesana kemari. Paling hanya naik ke atas, ke bawah, gitu aja, tapi fokus ke satu orang. Ya, kalau seorang perempuan dilihat dengan cara seperti itu, menikmati, enggak mungkin Pak menikmati. Risih ya, iya. Risih. Ya, risih yang ada. Dan lihat Susana datang ke pengadilan, istri tuan rumah diadili di rumahnya sendiri. Dan ya, Susana tetap menunjukkan dia perempuan yang lembut gitu ya. Nah, lihat ayat 34. Kedua orang tua-tua itu berdiri di tengah rakyat dan meletakkan tangan di atas kepala Susana. Itu kok enggak gemeter itu Susana itu. Kepalanya dipegang oleh dua orang durjana ini. Sambil menangis, Susana menengadah ke surga, sebab hatinya percaya kepada Tuhan. Kedua tua-tua itu berkata, nah ini mulai kesaksiannya ya, ini kesaksiannya. Ketika kami berdua saja berjalan-jalan di taman, masuklah ia bersama dengan dua orang pelayan. Ia menutup pintu-pintu taman dan menyuruh para pelayan pergi. Sampai di sini benar kan ya? Yang itu yang memang terjadi tadi. Tapi ayat 37, lalu seorang pemuda yang telah bersembunyi di situ datang kepadanya dan tidur dengannya. Kami yang berada di sudut taman
melihat kejahatan itu lalu berlari ke arah mereka. Kami melihat mereka tidur bersama, tetapi kami tidak dapat menangkap pemuda itu karena ia lebih kuat daripada kami. Ia membuka pintu dan berlari keluar. Tetapi perempuan ini kami tangkap. Kami menanyakan siapa pemuda itu, namun ia tidak mau memberitahu kami. Inilah kesaksian kami. Ini kesaksian yang disebut palsu, itu contohnya kayak gini. Memang ada tadi pemuda? Nggak ada. Tapi dia mengarang. Sudah dikatakan ada pemuda yang masuk, tidur lagi dengan Susana. Nah, ini palsunya kayak gini. Pemuda itu mau ditangkap, tapi mereka berdua nggak kuat. Bohong juga. Nah, kemudian orang-orang yang berkumpul itu mempercayai mereka sebagai tua-tua dan hakim atas rakyat. Yang ngomong itu tua-tua. Memang tua beneran ya. Dan kemudian diangkat menjadi hakim sebagai pemimpin umat. Karena yang ngomong itu orang yang terhormat, hakim, maka ya orang-orang itu percaya. Dan kemudian lihat, mereka menjatuhkan hukuman mati kepada Susana. Menjatuhkan hukuman mati kepada Susana. Memang ada hukumnya. Ada nggak hukumnya tentang hukuman mati ini? Tidak. Bapak Ibu tolong buka dulu kitab Ulangan ya. Ulangan bab 22 ayat 22. Kenapa hukumannya mati? Ulangan 22 ayat 22. Apa yang dikatakan di situ? Apabila seorang laki-laki kedapatan tidur dengan perempuan yang bersuami, maka keduanya harus mati, baik laki-laki yang tidur dengan perempuan itu maupun perempuan itu. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari Israel. Jelaskan ya, harusnya dua-duanya dijatuhi hukuman mati. Tapi tua-tua tadi kan mengatakan, pemuda yang tidur dengan Susana itu sudah lari, kami nggak bisa tangkap. Jadi ya hanya Susana yang dihukum mati jadinya. Dan kesaksiannya cukup karena yang memberi kesaksian 2 orang. Nah, kemudian 42. Susana berseru dengan suara nyaring. Ya Allah yang kekal, Engkau menyelami apa yang tersembunyi dan mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Engkau tahu bahwa mereka memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Lihatlah, aku harus mati. Padahal aku tidak melakukan apapun dari yang mereka fitnahkan terhadap aku. Nah, ini Bapak terungkap perasaan kalau ketemu dengan saksi palsu itu kayak gini. Aku harus mati. Padahal aku tidak melakukan kesalahan yang mereka tuduhkan. Dan Susana mengatakan atau meminta Tuhan melihat apa yang terjadi padanya. Nah, kesaksian palsu dan konsekuensinya jelaskan ya di sini. Kita ketemu contoh jelas tentang kesaksian palsu dan ini akibatnya. Tuhan mendengarkan seruannya. Nah, kita lihat bagaimana harusnya memeriksa saksi supaya ketahuan palsu apa enggak.
Nah, sekarang ayat 45. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihukum mati, Allah membangkitkan Roh Kudus dalam diri seorang anak muda bernama Daniel. Ia berseru dengan suara nyaring, "Aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu." Jadi maksudnya gini, Susana sudah mau dibawa keluar untuk dihukum mati ya. Daniel datang. Nah, Daniel pasti ngomongnya kenceng ini, nggak mungkin pelan-pelan. Orang menyeret, membawa orang mau dihukum mati. Orang membawa keluar, seseorang mau dilempari batu. Suasananya pasti riuh. Daniel pasti teriak ini. Suara nyaring. "Aku tidak bersalah terhadap darah perempuan ini." Seluruh rakyat pun berpaling kepada Daniel dan berkata, "Apa maksud perkataan yang kau ucapkan itu?" Lalu Daniel berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sedemikian bodohkah kamu, hai orang Israel, sehingga kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan bukti yang jelas?" Nah, di sini disebut bukti ya. "Kembalilah ke pengadilan, sebab kedua orang itu telah memberikan kesaksian palsu tentang perempuan ini." Seluruh rakyat pun segera kembali, lalu para tua-tua berkata kepada Daniel, "Kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami dan beritahukanlah kepada kami, sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat tua-tua." Jadi ini ada apa menyebutnya, peninjauan kembali gitu ya. Jadi putus hukuman mati, jadi hakimnya nggak bisa dipercaya, proses pengadilannya nggak bisa dipercaya, lalu ini akan pengadilan ulang. Lalu Daniel berkata, "Pisahkan mereka berdua tadi ya, jauh-jauh satu sama lain, supaya aku memeriksa mereka." Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, Daniel memanggil salah seorang dari mereka dan berkata kepadanya, "Hai engkau yang sudah berubah dalam kejahatan." Keren kalimatnya ya, berubah dalam kejahatan. "Dosa-dosa yang kau lakukan sebelumnya sekarang menimpa engkau. Engkau telah menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil dengan menghukum orang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah, padahal Tuhan telah berfirman, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh." Nih, Tuhan sudah menunjukkan kepada Daniel. Jadi ini dua orang hakim yang bertindak sebagai saksi tadi dipisahkan ya, jauh-jauh. Tujuannya apa? Supaya pada nggak dengar, supaya saling tidak mendengar. Nggak cukup hanya dikasih headphone, ya, tapi disuruh pergi jauh, bawa jauh, biar nggak dengar. Nah, Daniel ngata-ngatain dulu orang ini ya. Hakim yang menjadi saksi ini dikatakan sudah sangat berpengalaman dalam kejahatan, menjadi tua bersama kejahatan, sangat berpengalaman. Kenapa? Orang ini sudah biasa sekali bertindak sebagai hakim yang tidak jujur. Ya, dan kemudian baru ayat 54. "Jadi, jika benar engkau melihat perempuan ini," jawablah sekarang, "di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka berhubungan?" Kan taman di samping rumah kan ya. Nah, taman isinya pohon-pohon juga, bukan hanya taman isinya rerumputan. Jadi pertanyaannya sederhana saja. Kamu kan tadi bilang Susana tidur dengan seorang pemuda, gitu kan? Sekarang pertanyaannya, di bawah pohon apa mereka berhubungan? Sahutnya, di bawah pohon pistasia. Itu terjemahan yang baru menggunakan kata pistasia. Mungkin tidak termasuk pohon yang akrab dengan dunia kita gitu ya. Jadi agak repot untuk memberikan keterangan. Tapi cukuplah Bapak Ibu mendengar
nama pohon yang disebut oleh hakim sekaligus saksi yang pertama, gitu ya. Dan kemudian pertanyaan ini diajukan di depan rakyat ya. Jadi hakim yang pertama diperiksa, hakim yang kedua disuruh menjauh. 55. Lalu Daniel berkata, sesungguhnya engkau berdusta dengan taruhan kepalamu sendiri. Engkau berdusta dengan taruhan kepalamu sendiri. Malaikat sudah menerima perintah dari Allah untuk membelah engkau. Dan setelah memindahkan dia, Daniel menyuruh membawa yang lain dan berkata kepadanya, hai engkau keturunan Kanan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah memperdaya engkau dan nafsu berahi telah membengkokkan hatimu. Demikianlah engkau biasa memperlakukan putri-putri Israel, dan karena takut mereka terpaksa berhubungan dengan engkau. Ngeri sekali orang ini. Susana bukan yang pertama mau mendapatkan perlakuan seperti itu. Cuma bedanya Susana nggak mau, tapi banyak perempuan takut. Nah, lu milih untuk melayani hakim yang bejat ini tadi. Kemudian ayat 58. Sekarang katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka berhubungan? Pertanyaannya sama kan ya? Jawabannya, di bawah pohon berangan. Daniel berkata kepadanya, sesungguhnya engkau pun berdusta dengan taruhan kepalamu sendiri. Malaikat Allah sudah menunggu dengan pedang untuk memenggal engkau dan membinasakan kamu berdua. Ini cara memeriksa saksi yang benar kayak gini. Saksi dipisah, periksa satu-satu, dan ketika memeriksa saksi, rakyat, orang banyak menyaksikan. Jadi mereka yang jadi jurinya ya. Jadi pemeriksaannya, kesaksiannya tadi ya, beda dengan kesaksian di pengadilan yang pertama tadi. Dua-duanya maju, satu ngomong, yang satu mengiyakan, lalu dianggap kesaksiannya benar. Giliran Daniel yang maju, lihat, mereka bingung hadapi ini Daniel. Periksa satu-satu. Ini teruntung cuma satu pertanyaan. Intinya saya sudah gugur ya. Hanya dengan mengajukan satu pertanyaan, Daniel sudah menggugurkan kesaksian dua orang. Nah, kemudian ingat hukum yang di kitab Ulangan 19 tadi ya. Ayat 60. Sesungguhnya seluruh himpunan itu bersorak-sorai dengan suara nyaring dan memuji Allah yang menyelamatkan orang-orang yang berharap kepadanya. Lalu mereka bangkit melawan kedua tua-tua itu, sebab dari mulut mereka sendiri Daniel telah menunjukkan kesaksian palsu yang mereka berikan. Mereka pun memperlakukan kedua tua-tua itu seperti yang mereka fitnahkan terhadap sesamanya. Sesuai dengan hukum Musa, tepatnya di kitab Ulangan bab 19, mereka menghukum mati keduanya. Pada hari itu darah orang tak bersalah diselamatkan. Hilkia dan istrinya memuji Allah karena Susana anak mereka, demikian juga Yoyakim, suami Susana, dan semua kerabatnya, sebab tidak ditemukan apapun yang memalukan pada dirinya. Nah, ini model atau proses pengadilannya ya. Jadi nggak ada pengadilannya, rupanya nggak tertutup. Pengadilannya dibuat secara live gitu ya. Pemeriksaan dilakukan secara terbuka, orang bisa mendengar, orang bisa melihat. Vonis juga dijatuhkan pada saat yang sama. Baik, ini cerita tentang Susana berkaitan yang saya ajak Bapak Ibu perhatikan tentang pengadilan, kesaksian palsu, dan kemudian pemeriksaan saksi yang sebenarnya.
Baik, silahkan Pak yang mau disampaikan. Mari Bapak Ibu. Selamat malam Bu, boleh Bu? Iya, silakan Pak Oki. Pak Seto mau tanya yang ayat 45 ini ada kata Roh Kudus tapi huruf kecil itu salah cetak atau bukan ya Pak? Tunggu, yang ada di pikiran Bapak, Roh Kudus itu apa? Siapa? Salah satu dari 3 pribadi itu Pak. Nah, kalau di perjanjian lama, 3 pribadi itu dikenal apa enggak? Oh, jadi artinya beda ya. Ya, Roh yang kudus, Roh yang suci, gitu. Hanya itu yang dimaksudkan. Baik, Dan di Pak. Terima kasih. perjanjian lama bukan hanya Daniel. Roh Allah itu berkuasa atas para hakim, raja, orang-orang yang dipilih oleh Allah disertai dengan rohnya yang kudus tentu saja. Ya, gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Bapak Ibu jadi mikir apa setelah mendengar cerita Susana? Selama Susana diadili, suaminya di mana Pak? Kok nggak ditunjukkan? Nah, saya sudah bacakan detail loh ya Bu ya. Saya sudah bacain detail kan ya? Ya tapi kan nggak ada suaminya disebut-sebut. Nah, iya, nah kalau di bacaan saja nggak ada, terus saya harus cari kemana? Aneh. Nah, ya, itu tadi. Kalau begitu, Ibu sekarang bisa memperhatikan. Jadi fokus ceritanya kemana? Ke Susana. Sama Itu dua sama orang dengan itu. Itu sama dengan waktu Ibu berbicara tentang anak yang hilang itu. Ibunya mana? Kok nggak ada? Gitu. Kalau nggak ada di teks, ini malah disebut. Di sini ada suaminya, tapi diam saja. Nah, tapi kalau yang anak yang hilang, kalau ditanya ibunya kemana, masa nggak ada ibunya? Emang meninggalnya kapan? Ya nggak bisa jawab. Kita hanya bisa berbicara apa yang ada di dalam teks. Di luar itu nggak bisa kita buat-buat, nggak bisa kita bicarakan. Ibu mau ngatain suaminya, nggak ada gunanya. Tapi perhatikan, ketika orang bercerita, dia akan fokus. Dia akan memperhatikan apa yang perlu diceritakan. Ini suaminya namanya siapa tadi? Yoyakim. Yoyakim. Lalu Yoyakim itu kan orang-orang yang dekat dengan para hakim tadi kan? Ya. Bisa nggak kemudian Yoyakim memiliki kecenderungan untuk mempercayai kata-kata hakim ini? Bisa. Pakai contoh jahat ya, Di antara Bapak Ibu, di antara kita yang hadir ini, pernah nggak berantem gara-gara omongan orang di luar keluarga? Iya Pak. Banyak. Bisa ya, ternyata bisa. Nah, saya tidak berani mengatakan begitu, tetapi yang ada di dalam kisah ini tadi, ini pertanyaannya kok Yoyakim suaminya diam saja nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi ya saya hanya bisa menunjukkan atau kita hanya bisa melihat apa yang ada di dalam teks. Yang nggak ada saya tidak bisa jelaskan. Nah, sekarang saya tanya, kalau tua-tua tadi itu pada punya istri nggak? Nggak tahu. Punya. Nah, bisa bilang nggak tahu kan? Kenapa bilang nggak tahu? Mestinya punya sih. Iya, terus emangnya kalau kelakuan suaminya kayak gitu itu terus suaminya diam saja, istrinya diam saja? Nggak tahu. Kalau laki kan nggak tahu. Kenapa kok bilang nggak tahu? Nggak ada di cerita. Jawabannya itu nggak ada di teks. Kalau ada di teks, mau seperti apapun yang ada di teks bisa kita baca. Iya Pak, makasih. Sorry.
Ada lagi? Jadi pengadilan zaman dulu itu seperti open forum ya Pak. Maksudnya open forum itu gimana? Jadi di hadapan banyak orang. Live gitu. Live. Jadinya enggak. Jadi dihadiri oleh banyak orang ya Pak. Iya. Enggak cuman beberapa orang saja gitu ya. Enggak, pengadilannya jadi terbuka di depan orang banyak. Ketika Ya, orang jadi open sekarang forum. sudah menetap di kota-kota, pengadilannya itu dilakukan di alun-alun, di lapangan kota. Oke. Tolong membuka kitab Amos sekarang. Buka kitab Amos. Bab 5. Amos bab 5. Bapak Ibu lihat ayat 7 dan 10. Nah, itu aja. Oh, boleh juga tambah ayat 12. Amos 5, 7, 10, 12. Sudah ketemu? Ya. Nah, di 3 ayat itu, Bapak Ibu perhatikan tentang pengadilan, perhatikan juga pintu gerbang. Ini bukan gerbang pengadilan, bukan. Tapi di satu kota yang berbenteng, ya, di dekat gerbang kota, itu ada alun-alun, lapangan luas untuk orang-orang kota itu berkumpul. Hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, pembicaraan umum dilakukan di alun-alun dekat gerbang kota itu. Amos bab 5 berbicara tentang pengadilan curang yang dilakukan di kota, tepatnya di alun-alun dekat gerbang kota. Nah, begitu sistem pengadilan. Ya, begitu. Oke, Kalau yang makasih Pak. Ya, kalau yang pengadilan raja ya enggak di istana. Baik, ada lagi? Baik, kalau enggak ada, sekarang begini. Bapak Ibu, saya tidak akan bicara tentang pengadilan meja hijau zaman sekarang ini ya, karena tidak semua orang di antara kita ini pernah jadi saksi, dan para saksi di pengadilan sih biasanya sudah disumpah sampai memberikan kesaksian palsu, ada hukumannya juga. Tapi begini, Bapak Ibu amati tentang kesaksian palsu. Orang yang bersaksi itu bersaksi dengan mulutnya. Dia mengucapkan kata terhadap sesamanya, tentang sesamanya, melawan sesamanya. Dengan sengaja dia menggunakan kata-kata supaya orang dibunuh. Dahsyat sekali kekuatan kata ini. Kata yang diucapkan oleh seseorang bisa membuat orang sampai membunuh, bisa menghilangkan nyawa orang. Nah, sekarang begini, tolong mengingat, memperhatikan kata-kata yang diucapkan dan punya dampak negatif untuk orang lain. Begini, yang sederhana dulu ya. Bapak Ibu, saya itu kan tiap hari ngomong, ya. Tiap hari ngomong, hampir tiap hari, Pak. Jadi kemungkinan saya salah itu paling besar. Kan nggak usah khawatir, nggak usah bela-belain saya, nggak usah. Sudah pasti. Saya ngomong paling banyak,
resiko saya untuk salah banyak. Walaupun banyak yang benar juga ya. Tapi maksud saya gini, orang mendengarkan saya, belajar bersama saya. Sering, berulang kali, banyak kali. Tapi satu kali saja mendengar saya mengucapkan kalimat yang menusuk hati, orang bisa nggak datang lagi, nggak mau belajar lagi. Bisa begitu, bisa, sudah. Ada banyak, sudah ada buktinya. Ada yang ngaku, ada yang enggak. Ada yang saya tahu, ada yang enggak. Jadi entah secara saya menanggapi pertanyaan, kalau Bu Leni udah biasa. Kalau Bu Leni dengar saya ngomong jadi marah, itu keterlaluan malahan. Tapi kalau saya bicara seperti saya bicara ke Bu Leni, tapi saya bicara kepada orang lain, ada yang bisa sakit hati. Saya belajar belajar banyak, belajar bersama-sama banyak. Dari banyak hal yang saya ajak, yang saya omongkan, satu kali saja saya melakukan kesalahan menurut satu orang itu. Orang bisa nggak mau belajar lagi Alkitab bersama saya. Iya Pak, tahu aku saya Bapak. Ada yang saya tahu, ada yang enggak. Tapi akhirnya belakangan saya menyadari, walaupun saya 5 tahun ngajar gitu ya, di tahun kelima saya melakukan kesalahan menurut seseorang gitu ya, orang itu bisa nggak datang lagi. 5 tahun mengajar dianggap nggak ada, satu kali kesalahan itu dianggap itu yang utama, menyakitkan gitu ya. Kata-kata Pak Situ itu menyakitkan, menusuk hati saya. Udah saya nggak mau datang lagi. Padahal mana saya pernah berpikir untuk nyakitin orang, nyindir orang. Itu artinya kurang dewasa ya Pak. Nenek-nenek wis dewasa. Dewasanya udah Lo Maleni aja deh. Berarti faktor U ya. Bukan itu. Itu kan apa ya? Ibu cenderung belain saya. Enggak. Tapi yang saya maksudkan begini. Kata-kata yang kita ucapkan itu banyak yang baik. Tapi ada mungkin juga saya nggak salah. Mungkin kita nggak salah ketika mengucapkan. Tapi untuk orang tertentu, kalimat itu bisa sangat menyakitkan. Ambil contoh. Benar ambil contoh ya. Jadi jangan benar-benar contoh khayalan gitu. Bapak Ibu aktif bekerja, punya usaha, gitu ya. Punya usaha atau bekerja. Lalu Bapak Ibu berbicara tentang prestasi pekerjaan, tentang prestasi di perusahaan, kemajuan perusahaan, tapi di dekat situ ikut ngobrol bahkan itu ada orang yang habis di PHK. Kata-kata indah, kata-kata positif tentang kemajuan perusahaan, tentang karir di dalam pekerjaan bisa menyakitkan untuk orang yang habis di PHK kan ya. Bapak Ibu Betul, misalnya, Pak. kenapa? Betul, Pak. Ini kumpulan orang-orang sehat, pada ngumpul sehat-sehat semua. 1-2 di antara yang ngumpul ada yang sakit-sakitan. Lalu cerita tentang sehat gitu. Nah, yang nggak sehat ini bisa sangat tersinggung. Ada omongan jahat, belum tentu omongannya jahat. Belum tentu omongannya jahat. Bukan kalimat-kalimat yang isinya bully, bukan isinya kalimat merendahkan, enggak. Kadang-kadang cuma bercerita tentang diri sendiri itu bisa menyakiti orang lain. Nah, itu dosa nggak, Pak? Saya enggak mikir tentang dosa apa enggak dosa, tapi kalau Ibu sampai mengucapkan kalimat lalu mendengar orang yang mendengarkan ucapan Ibu itu sakit, sedih, bagaimana? Saya tidak akan mengatakan dosa atau tidak dosa, boleh atau enggak boleh. Tetapi mungkin ya, Bapak Ibu dari kecil diajari untuk memperhatikan orang lain kan ya. Ini aja. Iya. Ini aja. Bapak Ibu udah diajari jujur kan ya. Apakah Iya. semua yang ada di masa lalu, ada di dalam hati Ibu, ada di dalam hati Bapak, sudah diomongkan ke suami semua?
Enggak lah, Pak. Tuh, jawabannya aja enggak lah. Pertanyaannya, dosa apa enggak? Coba. Bukan begitu kan pertanyaannya harusnya. Iya. Tapi saya punya pertimbangan, saya punya pemikiran, bukan soal dosa apa enggak dosa. Tetapi kalau ucapan saya itu menyakiti orang lain, maka kemudian saya harus mengambil sikap. Saya nggak mau lakukan itu. Kadang-kadang, misalnya ya, nggak usah lah ngomong kalau ketemu situasi yang seperti itu. Nggak usah lah ngomongin tentang pribadi, tentang prestasi, tentang keluarga. Omong kosong saja, yang penting bercanda dan membuat orang senang. Misalnya, nggak semua omongan harus serius kan? Nggak semua omongan harus soal bangga membanggakan. Untuk membuat orang lain tertawa tanpa menyakiti, itu sudah merupakan kegembiraan. Saya termasuk orang yang serius dulu dan ditegur supaya bisa omong kosong. Coba, karena buat saya waktu itu, buat apa omong kosong? Nggak ada gunanya. Susah saya bercanda. Saya ngomong serius terus. Tapi orang bisa sakit hati dengan saya karena saya nggak bingung mau orang sakit hati sama saya. Salah saya bilang salah. Kan nggak bisa begitu juga. Nah, kemudian saya hanya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan kata-kata yang saya ucapkan itu didengar orang lain. Ketika kata-kata saya didengarkan oleh orang lain, maka kita perlu memperhatikan. Kita perlu memperhatikan orang yang saya ajak bicara itu keadaannya seperti apa. Kalau enggak, efeknya adalah saya berpikir omongan saya nggak ada rasa apa-apa, tapi untuk orang itu bisa sangat menyakitkan. Kalau tentang jangan mengucapkan kalimat yang nyakitin orang, Bapak itu sudah sering melakukan, sudah sering dengar. Tapi untuk bisa mengatakan, ya, ucapan yang saya ucapkan sama sekali nggak ada pikiran untuk menyinggung. Kok ada yang tersinggung? Kenapa? Nah, saya membanggakan diri saya begini-begini, didukung teman saya di sebelah kanan, dukung teman saya di sebelah kiri, membanggakan, ternyata di depan saya orangnya keadaannya memprihatinkan. Ucapan yang sebenarnya biasa pun bisa jadi atau bisa jadi ini menyakitkan. Nah, kalau yang seperti ini, Bapak Ibu silahkan periksa sendiri-sendiri. Pernah mengalami orang lain kayaknya ngobrol biasa, tapi saya sedih karena yang saya alami tidak seperti yang mereka obrolkan, karena saya tidak punya apa yang mereka obrolkan. Pernah mengalami? Iya, Pak. Dan kadang-kadang kalau mengalami begitu, Ibu Bapak reaksinya akan bagaimana? Ikut nimbrung dia ngomong? Mungkin enggak. Bisa jadi Pergi. mungkin akan diam, pergi, atau melihat orang di sebelahnya, ngajak orang lain di sebelahnya ngomong yang lain. Sekali lagi saya tidak bicara benar apa enggak benar, tapi itu posisi orang yang sedang disakiti, walaupun yang menyakiti enggak merasa sedang menyakiti, gitu kan? Diri kita itu bereaksi ketika mendengar omongan yang enggak menyenangkan. Diri kita itu bereaksi ketika mendengar ada kalimat-kalimat yang menyakitkan. Dan reaksinya, kalau ini ada tantangan langsung untuk debat gitu ya, langsung tanggapi. Tapi masalahnya orang ini kayaknya nggak mikir saya ketika sedang ngomong. Orang itu kelihatannya nggak mikirin saya, padahal dia kenal saya, tapi dia kayaknya nggak mau mikirin saya. Ya sudah, bisa jadi saya akan nunduk, diem, tapi sakit. Bisa jadi saya akan pergi, bisa jadi saya akan cari teman lain yang mungkin memiliki sikap perhatian yang sama. Tapi sebaliknya, saya mengatakan tadi, saya paling banyak risiko untuk salah ngomong. Saya paling banyak risiko menyakiti orang dengan kata-kata saya. Jadi, Bapak Ibu, selama kita masih berhubungan dengan manusia, sedikit atau banyak, kita punya risiko untuk
buat orang lain sakit tanpa kita sengaja, tanpa kita bermaksud untuk menyakiti. Dan kalau itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Kesadaran yang harus ada duluan. Bukan ngomong tanpa mikir, ngomong tanpa memperhatikan, tapi kemudian lebih dulu. Bahkan untuk mengucapkan kata ini, kata itu, pikir dulu. Perhatikan orang yang ada di hadapan saya ini. Gini. Pertama kali saya sadar saya nyakitin orang ya dengan kata-kata saya. Itu ketika saya SMP kelas 3. Betul-betul kata saya menyakitin orang. Karena waktu itu kelas 3 SMP, puber kan. Badan saya udah tingginya nambah kan. Saya ketemu sama sepupu saya. Nah, yang sepupu saya kan sepupu saya, tapi umurnya di atas saya mungkin 6 atau 7 tahun. Sebenarnya dia sudah lumayan jauh dan dia seorang perempuan gitu. Dia memuji saya. Kamu kok tinggi sekali sekarang? Seneng dong? Mulut saya refleksnya ngomong apa? Ya iyalah, wong dikasih makan. Kalimat ini bukan kalimat yang pernah saya pikirkan. Kalimat ini adalah kalimat yang pernah saya dengarkan. Dan ketika menjawab kalimat itu, saya keluarkan seolah-olah biasa saja. Tapi kemudian sepupu saya itu langsung mengatakan, omonganmu kok nyelekit gitu. Bahasa Indonesianya apa? Kalimat ucapan itu menyakitkan. Bapak Ibu, itu kesadaran saya pertama kali kelas 3 SMP. Itu kalau orangnya ditemui masih ada, tapi belum tentu dia ingat kalau dia pernah saya sakiti. Masih ada itu saudara saya, saudara sepupu saya. Saya masih sekolah, dia sudah bekerja, lalu dia memuji saya, dan saya jawab, hanya mengucapkan kalimat yang pernah saya dengar tanpa saya bermaksud menyakiti. Enggak juga, enggak berpikir menyakiti juga. Tapi di hati orang itu, di hati saudara saya itu, kalimat ini menyakitkan. Dan supaya saya tidak tambah menyakitkan, saya berhenti bicara sekarang. Terima kasih, selamat malam.